Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, untuk mata pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai minyak bumi. Oh ya, sebelumnya di sini masuk semua ya. Alhamdulillah nihil Bu. Oke, alhamdulillah nihil ya. Jadi kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab minyak bumi. Minyak bumi. Oke. Ada yang tahu di sini gambar apa? Minyak. Iya, itu minyak ya Bu. Iya, ini adalah minyak bumi, minyak mentah atau crude oil. Nah, ada yang tahu tidak hasil dari pengolahan minyak bumi itu apa aja? Gas LPG. Bisa gas LPG. Yang lain mungkin? Oh, bensin. Iya, benar ya. Terima kasih Erlin. Jadi, hasil dari pengolahan minyak bumi itu dapat berupa gas LPG, dapat berupa juga dengan bensin ataupun solar yang biasa kita gunakan di dalam kendaraan seperti itu. Lalu bagaimana caranya kita mengolah dari minyak bumi ini yang tadinya berwarna hitam bisa kita gunakan dapat berupa gas ataupun dapat berupa bensin. Ada yang tahu cara pengolahannya? Belum tahu. Oke, belum tahu. Iya, nggak apa-apa. Oke, maka dari itu kita akan memulai pembelajaran bagaimana cara untuk pengolahan minyak bumi. Oke, sebelum kita memasuki materi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan proses terbentuknya minyak bumi dengan benar. Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan proses pengolahan minyak bumi dengan benar. Dan yang ketiga adalah siswa dapat memberikan contoh minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Nah, seperti yang udah Erlin katakan tadi, hasil dari bahan bakar fosil dapat berupa gas alam, minyak bumi, ataupun batu bara. Ada yang tahu tidak penyusun dari gas alam itu apa aja? Belum tahu Bu. Oke, nggak apa-apa kalau belum tahu. Jadi, untuk penyusun dari gas alam itu ada alkana di mana terdapat metana, etana, propana, dan butana. Selain itu juga ada CO2, H2S, dan ada He. Nah, untuk penyusun dari minyak bumi itu ada alkana, sikloalkana, ada benzena, dan juga ada sedikit atom S, N, dan O. Nah, sedangkan untuk batu bara, komposisinya terdapat hidrokarbon suku tinggi dan juga sedikit atom S. Baik. Nah, kita masuk ke proses pembentukannya. Kira-kira menurut kalian gas alam atau minyak bumi itu terbuat dari apa? Terbentuknya dari apa? Fosil tumbuhan atau hewan gitu. Iya, tepat ya. Makasih Erlin. Benar yang disampaikan oleh Erlin. Minyak bumi atau gas alam itu terbentuk dari fosil, baik hewan ataupun tumbuhan yang sudah tertimbun selama berjuta-juta bahkan ribuan tahun. Oke, untuk mengetahui proses terbentuknya minyak bumi dan gas alam, kita simak video berikut ini. Halo, selamat datang lagi di channel Halo Edukasi. Baik adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas proses terbentuknya minyak bumi. Tahu gak sih, setiap hari, jam, menit, dan detik kita membutuhkan minyak bumi untuk bahan bakar motor,
ataupun mesin lainnya, bahan bakar tersebut berasal dari minyak bumi. Nah, bagaimana proses terbentuknya minyak bumi? Minyak bumi berasal dari fosil-fosil makhluk hidup yang sudah mati ribuan hingga jutaan tahun yang lalu. Tumbuhan atau hewan yang mati terkubur di dalam tanah atau dasar lautan. Kemudian tertimbun pasir dan lumpur. Dari pasir dan lumpur tersebut, kemudian terbentuklah lapisan yang kaya akan zat organik dan akhirnya menjadi batu endapan. Ribuan tahun kemudian, karena pengaruh panas dan tekanan bumi, fosil yang ada pada batuan ini menjadi minyak mentah dan gas alam. Begitulah proses terjadinya minyak bumi. Terlihat sederhana, proses ini butuh waktu ribuan hingga jutaan tahun loh. Selain itu, minyak bumi juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Makanya kita harus berhemat menggunakan bahan bakar ya. Ayo subscribe channel kita ya. Yuk klik tombol di bawah. Oke. Oke, tadi anak-anak udah pada melihat video proses pembentukan dari minyak bumi. Sekarang bisa bantu ibu untuk membuat mind mapping bagaimana proses terbentuknya minyak bumi. Oke, kita sini ya. Proses pembentukan. Tadi proses pembentukannya ada tahap apa aja? Yang pertama, Fosil hewan dan tumbuhan. ya benar. Fosil hewan dan tumbuhan. Oke, terus ada apa lagi yang kedua? Tertimbun di tanah. Oke, tertimbun di tanah membutuhkan waktu berapa lama? Jutaan tahun. Oke, benar. Tertimbun oleh tanah berjuta tahun. Oke, terus yang kedua apa lagi? Terus terbentuk lapisan seperti zat organik. Oke, terbentuknya zat organik. Terbentuknya zat organik. Nah, habis terbentuknya zat organik apa lagi? Berubah jadi minyak mentah, lalu kayak gas alam. Iya, tepat ya. Jadi berubah menjadi Minyak mentah dan gas alam. minyak mentah dan Gas alam. gas alam. Nah, perubahan ini dikarenakan apa? Karena pengaruh tekanan atau panas bumi. Ya, tepat. Karena pengaruh tekanan dan suhu bumi. Oke, jadi untuk proses terbentuknya minyak bumi itu, yang pertama adalah fosil hewan dan tumbuhan yang tertimbun selama berjuta-jutaan tahun di dalam tanah ataupun di dasar laut. Nah, setelah tertimbun oleh tanah dan ataupun di dasar laut, yang tadinya fosil hewan ini terbentuk menjadi zat organik, di mana zat organik ini akan berubah menjadi minyak mentah ataupun gas alam yang dipengaruhi oleh tekanan dan suhu bumi. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, baik. Kita masuk ke selanjutnya.
dulu. Materi selanjutnya adalah proses pengolahan minyak bumi. Nah, proses pengolahan minyak bumi ini terjadi menjadi dua tahap, terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama ada tahap destilasi. Ada yang tahu apa itu destilasi? Nggak tahu. Oke, tidak apa-apa. Kalau belum tahu, Ibu kasih tahu ya. Jadi proses destilasi pada pengolahan minyak bumi itu kita menggunakan destilasi bertingkat. Di mana destilasi bertingkat adalah pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, hasil dari destilasi bertingkat ini menjadi 5 fraksi, di mana fraksi yang kelima merupakan hasil dari fraksi kelima yang akan diolah kembali dengan melakukan tahap kedua. Nah, proses tahap kedua ini menjadi 4. Yang pertama adalah perengkahan, yang kedua adalah ekstraksi, yang ketiga adalah kristalisasi, dan yang keempat adalah pembersihan. Nah, jadi untuk perengkahan atau cracking adalah perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkalisasi, polimerisasi, reformasi, dan isomerisasi. Nah, jika tahap pertama ini sudah selesai, maka dilakukan tahap yang kedua atau tahap ekstraksi. Di mana tahap ekstraksi adalah tahap pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil yang lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Jadi, ibaratnya saat tahap pertama ini sudah melalui pemecahan rantai, alkalisasi ataupun segala macamnya, dilakukan tahap kedua itu digunakan untuk digunakan pelarut untuk menghasilkan lebih banyak mutu yang terdapat di dalam minyak bumi tersebut. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap kristalisasi, di mana pada tahap ini pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalkan pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan yang akan memperoleh produk samping seperti lilin. Nah, jika tahap 3 ini sudah selesai dilakukan, maka tahap yang terakhir dilakukan adalah pembersihan dari kontaminan atau treating. Nah, pada proses treating ini minyak bumi dengan mengeliminasi bahan pengotor yang terlibat di dalam pengolahan. Jadi, jika pada tahap 1, 2, dan 3-nya masih terdapat beberapa pengotor, nah pada tahap keempat ini pengeliminasian bahan pengotor dengan menggunakan NaCl kayak seperti itu. Ya, dengan menggunakan NaCl. Nah, baik. Sekarang bantu Ibu untuk menuliskan proses proses pengolahan minyak bumi. Oke, di sini ya warna biru. Proses pengolahan minyak bumi. Tadi yang pertama ada apa? Tahap pertama, ya, destilasi. Nah, tahap yang kedua kita tulis tahap 2 aja ya. Tahap kedua. Nah, tahap kedua itu terdapat apa aja? Perengkahan. Ya, perengkahan. Selanjutnya Ada ekstraksi. Kemudian ada kristalisasi dan pembersihan. Oke, kristalisasi. Yang keempat dan terakhir adalah pembersihan. Pembersihan. Oke. Nah, sampai sini udah paham proses pengolahan minyak bumi?
Paham. Oke, kalau paham. Tadi destilasi itu apa ya, Erlin? Pemisahan fraksi yang didasarkan perbedaan titik didih. Iya, benar, tepat sekali. Jadi jangan sampai lupa ya pengertian dari destilasi itu apa. Oke, kita next ke materi selanjutnya. Nah, hasil dari proses pengolahan minyak bumi ini terdapat menjadi beberapa fraksi dan juga dan dari beberapa fraksi ini dapat diketahui kegunaannya. Nah, ini kan sudah ada tabel nih dari yang Ibu berikan. Coba bantu Ibu untuk menuliskan fraksi apa aja dan juga kegunaannya. Ini ya, hasil. Kita menggunakan warna orange lagi. Hasil destilasi. Oke, yang pertama ada apa? Sebutkan 3 saja, nanti kalian bisa tambahkan. Oke, dari yang biasa dalam kehidupan sehari-hari apa tadi? Gas LPG. Ya, gas. Berarti di sini fraksinya adalah gas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah LPG. LPG. Nah, selanjutnya apa? Ada petroleum. Ya, boleh petroleum. Petroleum. Nah, kalau penggunaan dalam kehidupan sehari-harinya apa? Sebagai pelarut. Oke, benar, pelarut. Pelarut. Oke, satu lagi boleh? Bensin. Ya, benar, bensin. Nah, bensin ini untuk apa dalam kehidupan sehari-hari? Bahan bakar kendaraan. Ya, benar. Bahan bakar kendaraan. Nah, nanti karena di tabel ini ada banyak ya, jadi kalian bisa tambahkan sendiri. Oke, untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, Ibu minta kalian untuk melanjutkan mind mapping yang telah Ibu buat. Jadi kalian bisa membuat dengan kreativitas kalian, dengan cantik, diberikan gambar-gambar ataupun warna-warna yang semenarik mungkin. Nah, nanti apa aja yang harus ditambahkan? Nah, nanti yang akan kalian cari tahu lebih lanjut, kan ini baru ada 3 ya, baru ada proses pembentukan, proses pengolahan, dan juga ada hasil destilasi. Nanti Ibu minta kalian untuk mencari dampak positif dan negatif Nah, kalian cari dampak positif dan negatif dari minyak bumi itu. Nah, untuk mind mappingnya, Ibu minta tolong kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, Bu. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, belum ada. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, alhamdulillah kalau paham. Ibu kira itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung datang saja ke ruang guru. Nah, tugasnya ini kalian cuma buat mind mapping saja ya, jangan lupa. Nah, habis itu untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab baru. Nah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.